Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa TVRI Bengkulu, senang sekali saya Agnes Samudani kembali menjumpai Anda pada kesempatan kali ini di Berendo TVRI Bengkulu. Pemirsa, musim pancaroba atau masa peralihan cuaca seringkali membawa perubahan yang drastis tidak hanya bagi lingkungan kita, tapi juga bagi kesehatan masing-masing individu. Dari cuaca yang panas tiba-tiba turun hujan, angin kencang yang terus-menerus, ternyata ini semua bisa menjadi pemicu munculnya berbagai penyakit. Di episode kali ini kita akan membahas dengan tema yang sangat menarik terkait dengan waspada penyakit di musim pancaroba bersama dua narasumber yang berkompeten di bidangnya. Ada Bapak Roslian selaku Kabid P2P Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu dan juga Bapak Tri Widiarto selaku Kepala Stasiun Meteorologi Fatmawati Soekarno. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Sore Mbak. Gimana kabarnya Pak Roslian? Alhamdulillah sehat. Untuk kesibukan akhir-akhir ini di Dinas Kesehatan sendiri seperti apa Pak? Ya, kesibukan kita menjalankan program Kementerian Kesehatan, juga menjalankan program Gubernur Bengkulu Bantu Rakyat, ya, yang mana kesibukan kami untuk program nasional itu adalah pemeriksaan kesehatan gratis, yang mana sudah dimulai itu untuk anak usia sekolah, dan kemudian pelaksanaan pemantauan berbagai macam penyakit, ya, yang selalu kita laporkan ke pusat, juga pelaksanaan imunisasi yang sebentar lagi di bulan Agustus itu adalah bulan imunisasi anak sekolah. Baik. Ya. Kalau Pak Tri sendiri kesibukannya akhir-akhir ini dari BMKG sendiri seperti apa? Kalau BMKG sendiri kami baru saja merayakan HUT BMKG ke-78. Oh, selamat ya. Terima kasih ya. Jadi dengan visinya adalah peringatan dini untuk semua, aksi dini untuk semua. Baik. Seperti itu. Ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di hari ulang tahun Kegiatan lebih BMKG? cenderung ke support ya, support dari Pemprov terkait kemarin Festival Tabut, kunjungan Pak Gubernur ke Enggano, hari ini kalau nggak salah berangkat. Banyak juga kegiatan yang memang BMKG itu memberikan informasi terkait dengan kegiatan-kegiatan di Pemprov, seperti itu. Baik, terkait dengan tema kita pemirsa waspada penyakit di musim pancaroba, mungkin kita mulai dari pemahaman terlebih dahulu nih ya, apa sih sebenarnya musim pancaroba dan juga seperti apa kondisi cuaca saat ini di bulan Juli. Mungkin kita ke Pak Tri terlebih dahulu, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan musim pancaroba dan juga bagaimana ciri-cirinya musim pancaroba ini? Ya, baik, berdasarkan yang kita tahu ya, secara umum pancaroba itu adalah perubahan musim antara dua musim, antara musim kering atau musim kemarau ke musim hujan. Nah, karena di Bengkulu ini masuk daerah di mana daerah Bengkulu adalah non-zone. Non-zone itu daerah hujan sepanjang tahun. Tidak ada namanya kemarau. Kenapa? Beda dengan wilayah Pulau Jawa, NTT, dia kemarau itu bisa sampai 2-3 bulan. Sedangkan di Bengkulu nih, walaupun misalkan di kota tidak hujan, di Pahang hujan. Seperti itu ya Pak. Gimana Pak Kabit? Ya, Jadi memang kalau lihat dari topografinya, kalau di Bengkulu ini kita berdasarkan dari peta ya. Jadi banyak di mana pesisir, lembah, terakhir pegunungan. Disitulah terjadinya ya metafisika atau fisika yang jadinya curah hujan, seperti itu. Baik. Jadi pancaroba itu secara umum perubahan musim dari kemarau ke hujan, sebaliknya dari hujan ke kemarau. Namun untuk di Bengkulu sendiri kemarau tersebut adalah kemarau basah. Ada kemarau basah. Kenapa kemarau basah? Kemarau basah itu tadi saya sampaikan, walaupun di dalam 1 bulan itu pasti ada hujan. Walaupun dengan intensitas curah hujannya mungkin ya di bawah 5 mili, tapi ada hujan. Seperti itu. Baik, untuk musim pancaroba sendiri ini berlangsung dari bulan berapa sampai bulan berapa nih? Sebenarnya kalau untuk musim atau musim pancaroba itu dari bulan Mei ya, Mei sampai dengan Agustus. Nah puncaknya kemarin di bulan Juni.
dari musim kemarau langsung ke bukan musim kemarau, maaf. Dari cuaca panas pagi, siang, sore, terus malam hujan. Hujan ya. Terkadang pagi atau dini hari hujan, pagi siang panas. Nah, itu udah masuk sebenarnya di bulan Juni kemarin. Baik. Puncaknya di bulan Juni dari Puncaknya Mei. di bulan Juni. Sampai nanti bulan Agustus ya Bapak ya? Betul sekali. Musim pancaroba ini. Nah, dengan peralihan musim nih ya, dari tiba-tiba panas ke hujan, hujan ke panas ini kan tentu menimbulkan berbagai jenis penyakit ya, Bapak Ruslian ya. Apa saja sih penyakit yang bisa muncul di musim pancaroba ini? Ya, penyakit-penyakit yang muncul di musim pancaroba adalah penyakit ISPA ya, infeksi saluran pernapasan akut atas, kemudian penyakit diare ya, kemudian penyakit DBD ya, demam berdarah, dan juga bisa penyakit kulit ya, penyakit kulit. Nah, tentunya yang untuk di Bengkulu ya, yang tertinggi itu adalah ISPA sama diare ya. Dua itu yang tertinggi, diikuti untuk yang ketiga itu sebenarnya ada kenaikan juga tipes atau tifoid ya, demam tifoid. Berarti banyak juga ya Bapak ya jenis penyakit yang biasanya timbul di musim pancaroba. Tadi ada ISPA, ada DBD, diare, kulit, dan juga tipes ya. Ada tipes. Dan Uh-uh. tentunya ISPA ini ya yang paling rentan menyerang adalah kelompok anak balita ya, karena anak balita imun tubuhnya juga belum kuat, kemudian faktor masih ketergantungan terhadap orang lain ya, sehingga dia belum bisa misalnya cuci tangan pakai sabun, belum bisa sendiri kan, kan masih balita. Nah, kemudian lansia juga berisiko terserang penyakit pancaroba ini seperti penyakit ISPA atau diare tadi, ya, karena orang tua atau lansia juga fisiknya sudah lemah, kemudian mungkin juga aktivitas terbatas, sehingga untuk menjaga kesehatan itu agak kesulitan dibanding orang dewasa. Gitu. Baik, kalau dari Pak Ruslian sendiri mungkin bisa dijelaskan kenapa sih penyakit ini bisa timbul ketika kondisi cuaca pancaroba? Hal ini kenapa latar belakangnya? Jadi penyakit ini kan faktor-faktor penyebab penyakit itu ada 3 ya. Pertama, agen itu adalah terdiri dari virus, bakteri, kuman ya, itu sumber penyakit sendiri. Kemudian ada yang kedua itu host. Host itu penjamu ya, kita manusia. Tentunya manusia ini sebenarnya memiliki pertahanan diri terhadap penyakit ya. Kemudian lingkungan. Nah, tentu kalau tidak terjadi ketidakseimbangan antara 3 itu tadi, maka bisa terjadi sakit ya. Tapi kalau hostnya sendiri, misalnya anak kita imunisasinya lengkap, kemudian makanan kita bergizi ya, makanan kita seimbang, sehingga kita tidak mudah diserang penyakit. Kemudian apabila lingkungan bersih ya, tentunya akan mendukung tidak berkembang biaknya penyakit-penyakit yang bersumber dari binatang seperti lalat, nyamuk ya, kalau lingkungan kita bersih. Kemudian virus-virus itu sendiri ya, sebenarnya dia kalau pertahanan tubuh kita kuat ya, walaupun masuk ke tubuh kita, dia tidak akan menginfeksi tubuh kita. Baik. Balik-balik ke pola hidup yang bersih dan juga sehat ya Bapak. Betul, ya. Cuaca ya, lingkungan tadi termasuk cuaca ya. Lingkungan itu ada lingkungan yang seperti cuaca ini mempengaruhi imun tubuh kita juga ya, karena pada saat cuaca yang hujan ya, yang panas itu juga kalau hujan itu bisa terjadinya peningkatan populasi nyamuk seperti nyamuk Aedes aegypti ya, karena pada musim hujan nyamuk itu akan mudah menetas ya, karena dia bertelur pada saat panas, kemudian telur itu bisa bertahan di tempat-tempat yang wadah-wadah yang tidak tertutup, sehingga pada saat kena air hujan itu dalam jangka 3 hari bisa menetas gitu. Sehingga populasi nyamuk itu akan meningkat pada saat
musim hujan. Gitu. Makanya sering dihimbau jangan sering-sering menguras bak mandi. Betul, ya, makanya kita harus lakukan pemberantasan sarang nyamuk atau PSN itu secara rutin 1 minggu sekali ya, karena kalau lebih dari 1 minggu dia akan memiliki kesempatan untuk bertelur, kemudian apabila kena air dia akan menetas. Baik, kita beralih ke Pak Trik terlebih dahulu. Mungkin Pak Trik sendiri bisa menggambarkan ya sebenarnya potensi cuaca ekstrem yang biasa terjadi di musim transisi seperti sekarang ini itu apa saja? Apakah durasi hujan yang seperti apa, kemarau yang seperti apa, angin kencang yang seperti apa? Itu boleh dijelaskan nih Pak Trik? Baik, ya secara umum yang kita ketahui bersama ya mungkin di Bengkulu memang untuk cuacanya agak unik ya. Unik dalam artian tuh dia signifikan. Perubahannya cepat sekali. Dari panas ke hujan, dari hujan ke panas, terus dengan intensitas atau kriteria hujannya tuh yang lebat, disertai dengan angin kencang, disertai dengan petir. Jadi yang tadi disampaikan di awal pembicaraan bahwa topografi itu mempengaruhi. Topografi mempengaruhi ditambah lagi dari luar. Karena kita berada di Samudra Hindia kan sekarang kan. Jadi fenomena itu lebih cepat dari luar masuk ke wilayah Bengkulu. Berdasarkan hasil analisa teman-teman forecaster juga memang untuk kriteria yang dimaksud tadi adalah kalau hujan itu kadang langsung dengan intensitas yang sangat tinggi. Akhirnya terjadi bencana hidrometeorologi. Nanti selanjutnya biasanya dia tiba-tiba langsung panas lagi. Itu memang karena tadi topografi itu dominan atau lebih mendominasi lebih daripada faktor cuaca tersebut. Seperti itu. Baik, balik-balik berarti ke kondisi topografinya Bengkulu ya. Topografi. Makanya kadang mungkin kita sering sekali merasa panas itu panas-panas terik sekali. Jadi memang kalau panas ya yang kita sampaikan tadi nggak hanya dari faktor di topografi tapi dari X juga dari luar. Karena kita kan di samudra lepas nih, jadi lebih cepat perubahannya. Contoh kayak di bandara sendiri kita mau take off and landing, baru hitungan sekian menit kalau nggak salah ya Pak Kabit ya, itu langsung berubah dia dari panas. Memang seperti itu. Memang di Bengkulu ini sangat unik, beda dengan daerah yang lain. Seperti itu. Walaupun dekat dengan Palembang atau dengan Jambi, apalagi dengan Padang ya, ini emang beda. Tetap beda ya, beda sekali. Memang saya perhatikan kurang lebih 5 tahun di sini, Bengkulu ini lebih unik untuk cacanya gitu loh. Iya, baik kita beri sejenak, nanti akan kita kembali bahas terkait dengan tema kita waspada penyakit di musim pancaroba. Pemirsa kami akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini.